datang di channel The Big Nursing, dosen bagi ilmu gratis nursing. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi materi yang masuk ke dalam soal UKOM untuk mata ajar keperawatan gawat darurat. Sebelumnya kita sudah ketahui ya di video pertama, itu kita sudah membahas tentang blueprint, dan video kedua kita sudah membahas tentang kisi-kisi materi untuk mata ajar keperawatan medikal bedah. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini dan baru melihat video ini, saya sarankan untuk mempelajari video pertama dan kedua ya. Untuk linknya bisa kalian lihat di description box yang sudah saya tulis di sana. Tinggal diklik saja dan kalian akan menemukan video tersebut ya. Baik, kita langsung masuk saja ke kisi-kisi materi untuk mata ajar keperawatan gawat darurat. Sama dengan kisi-kisi materi pada mata ajar KMB. Di sini di KGD juga dibagi per sistemnya. Ada sistem pernapasan, ada sistem kardiovaskuler, ada sistem pencernaan, ada sistem saraf dan perilaku. Kemudian ada tentang sistem endokrin, ada sistem muskuloskeletal, ada sistem genitourinaria, sistem integumen, dan terakhir itu tentang triase ya. Oke, untuk sistem pernafasan, di sini kalian perlu mengetahui bahwa pada sistem pernafasan itu pokok materinya yang terkait tentang suara nafas pasien, baik itu wheezing ya, stridor ataupun gargling. Kemudian karakteristik henti nafas itu yang bagaimana, silahkan kalian kuasai juga, dan menginterpretasikan hasil AGD terkait keseimbangan asam basa, baik itu asidosis ataupun alkalosis. Jadi di KMB juga ada tentang analisa gas darah. Jadi baik di KMB maupun KGD, AGD ini sering muncul di soal UKOM. Jadi nanti saya juga akan bagikan ya, saya ajarkan bagaimana cara cepat membaca analisa gas darah. Kemudian di sistem pernafasan juga harus mengetahui ya, ini biasanya diagnosa yang muncul pada sistem pernafasan di KGD, yaitu bersihan jalan nafas, kemudian kerusakan pertukaran gas, gangguan pola napas, menentukan implementasi dalam mengatasi sesak akibat posisi fiksasi benda tertancap, kemudian CTT, kemudian ada kasa 3 sisi, kalian juga harus pelajari itu kasa 3 sisi, kemudian suction, pemberian oksigen 10-12 kali per menit yang diberikan tiap 5 detik, atau ini dikenal dengan penanganan pada pasien yang mengalami henti nafas. Nah, itu pada sistem pernafasan. Untuk sistem kardiovaskuler, menginterpretasikan hasil EKG letal, baik itu asistol, fibrilasi ventrikal, dan ventrikal takikardi. Itu biasanya EKG yang mengancam nyawa atau EKG letal ya. Mengkaji karakteristik dan menginterpretasi hasil enzim-enzim jantung pada serangan. Kemudian menentukan diagnosisnya ya, seperti penurunan cardiac output, kemudian menentukan tindakan yang tepat untuk mengatasi nyeri, ya, nyeri di sini yaitu nyeri dada, kemudian kelainan irama jantung, ya, henti nafas dan henti jantung. Untuk penata laksanaannya, itu biasanya yang keluar tentang pemberian terapi oksigen, kemudian penggunaan BVM atau pemberian oksigenasi melalui BVM, kemudian disease shock, kemudian menguraikan fase-fase rehabilitasi pasien dengan akut coronary syndrome atau ACS ya. Untuk sistem pencernaan, pengkajiannya tentang keracunan, perdarahan, muntah darah, melena, nyeri, kemudian TTV-nya yang baik itu tekanan darahnya yang turun ataupun nadi meningkat, kemudian tentang hemodinamik ya. Untuk masalah keperawatannya atau diagnosa keperawatan yang muncul yang sering masuk ke soal tentang sistem pencernaan di KGD, yaitu defisit volume cairan dan nyeri.
Untuk penata laksanaannya itu biasanya tentang penata laksanaan shock, baik itu tentang pemilihan jenis cairannya maupun transfusi. Kemudian ada penata laksanaan bilas lambung, ya, kemudian pasang NGT maupun penata laksanaan IV line, ya. Untuk evaluasinya sendiri terkait dengan hemodinamik yang stabil maupun nyeri yang berkurang. Untuk sistem saraf dan perilaku, pengkajian penurunan kesadaran atau GCS, ya, baik itu di KMB, sekali lagi KMB maupun KGD, GCS selalu masuk di soal UKOM, ya, tidak pernah absen. Kemudian adanya paralisis, tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Jadi kalian kuasai juga apa sih tanda-tanda peningkatan intrakranial, ya, tekanan intrakranial. Kemudian adanya jejak di kepala, battle sign, rhinorrhea, otorrhea, raccoon eyes, ya. Nah, itu juga harus kalian baca. Biasanya kalau sudah ada jejak di kepala, battle sign, rhinorrhea, otorrhea, raccoon eyes, itu biasanya kenapa pasiennya, ya. Masalah keperawatan yang muncul yaitu penurunan perfusi jaringan cerebral, memberikan intervensi pada pasien cedera kepala, kemudian penata laksanaan pada pasien dengan peningkatan tekanan intrakranial, ya. Kemudian kapan pemberian posisi head up 15-30 derajatnya, ya, itu harus juga diketahui. Kemudian untuk terapinya, biasanya terapi yang digunakan untuk sistem saraf dan perilaku di KGD itu antihipertensi, ya. Kemudian kita harus melakukan monitoring TTV. Evaluasi yang masuk di sini yaitu terkait dengan tidak adanya tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial, masalah etik yang muncul pada GCS kurang dari 8, di mana harus dilakukan pemasangan ETT, biasanya ditemukan kasus adanya penolakan pemasangan ETT. Jadi kemungkinan etik keperawatan, ya, etik legalnya masuk di sini untuk KGD masalah pemasangan endotracheal tube. Oke. Untuk sistem endokrin, pengkajiannya ada tentang tanda-tanda shock, kemudian penurunan kesadaran, ketoasidosis, gangguan hemodinamik, baik itu yang nadinya meningkat ataupun tekanan darahnya yang menurun, serta adanya nilai gula darah sewaktu, ya, GDS, ya. Ini selalu ditanyakan GDS, ya. Oke, masalah keperawatan yang terkait dengan defisit volume cairan, kemudian intervensinya biasanya tentang pemasangan IV line, kemudian terapi pemberian insulin, kemudian kolaborasi pemberian glukosa 40%, ya. Itu untuk sistem endokrin. Sistem muskuloskeletal di KGD itu biasanya pengkajiannya tentang tanda-tanda fraktur, kemudian status neurovaskular, kemudian sindroma kompartemen. Untuk diagnosis keperawatannya itu biasanya tentang defisit atau risiko kekurangan volume cairan, kemudian tentang gangguan mobilitas fisik. Kemudian melakukan penelaahan tentang komplikasi fraktur, kemudian mendiagnosis nyerinya, kemudian kerusakan mobilitas fisik dan risiko gangguan neurovaskular, ya. Itu diagnosa yang biasanya muncul pada sistem muskuloskeletal di KGD. Untuk implementasi keperawatannya sendiri bisa terkait tentang pemasangan IV line, kemudian pelvic wrapping, ya, kemudian pemasangan bidai, dan penata laksanaan perdarahan berupa balut tekan. Nah, untuk sistem genitourinaria, di sini pengkajiannya fokus kepada suara nafas yang berupa ronci, ya, karena adanya udem paru, dan bisa juga adanya pengkajian yang ditemukan berupa udem ekstremitas. Untuk masalah keperawatannya, itu biasanya yang keluar tentang kerusakan pertukaran gas, kemudian kelebihan volume cairan, penata laksanaan dengan pengaturan posisi, kemudian untuk intervensinya kolaborasi pemberian diuretik dan hemodialisa. Pada sistem integumen, di sini pengkajiannya meliputi
karakteristik luka bakar. Jadi di sistem integumen KGD memang lebih sering tentang luka bakar. Sama halnya dengan KMB ya, KMB juga tentang luka bakar. Artinya kalian juga harus menguasai materi tentang luka bakar, baik itu luas luka bakarnya, area derajatnya, suara nafasnya, kemudian tahu menegakkan diagnosis keperawatan yang terkait, ya, bisa saja berupa gangguan keseimbangan cairan, gangguan integritas kulit, dan risiko infeksi ya. Kemudian implementasinya, perhitungan kebutuhan cairan pastinya ya, kalian harus menguasai bagaimana menghitung kebutuhan cairan pada pasien, pada korban dengan luka bakar ya. Kemudian juga selalu memantau tanda-tanda vitalnya atau hemodinamiknya. Untuk intervensinya sih atau implementasinya lebih mengarah kepada pemasangan IV line, penggantian cairan 8 jam pertamanya, dan 16 jam kemudian, serta pemasangan endotracheal tube. Jadi kapan diberikan cairan yang 8 jam pertamanya, kemudian kapan diberikan 8 jam keduanya, atau berapa cairan yang diberikan pada 8 jam pertama maupun 8 jam kedua atau 16 jam berikutnya. Untuk triase, sebelum ke triase saya mau bilang ya, kalau untuk perhitungan rumus cairannya biasanya yang sering keluar adalah menggunakan rumus Baxter ataupun Parkland ya. Parkland, silakan nanti dipelajari rumus Baxter dan rumus Parklandnya. Untuk usianya, kalau KGD sih biasanya usia pasiennya itu selalu soalnya mengarah ke usia 12 tahun ke atas. Oke. Terakhir triase ya. Triase ini kalian harus memahami konsep dari primary survey. Ya, sekali lagi saya ingatkan, semuanya all about primary survey. Jadi kalian memang harus hafal di dalam kepala, bukan di luar kepala ya, tentang primary survey. Kemudian secondary survey-nya, triase bencana juga biasanya lebih sering digunakan adalah triase start ya, start. Kemudian triase rumah sakit, menentukan prioritas pasien, kemudian menentukan labeling ya, kemudian warnanya, levelnya, dan bagaimana penata laksanaan masalah etik untuk false triase-nya atau kesalahan pada triase ya. Itu saja materi pokok yang masuk ke dalam mata ajar keperawatan gawat darurat yang perlu kalian kuasai ya. Sekali lagi, ini memang ya, sebenarnya intinya semuanya adalah tentang primary survey. Kalau kalian hafal di luar kepala primary survey, pasti bukan di luar kepala ya, di dalam kepala pasti kalian nanti akan mampu menjawab soal-soal yang berkaitan dengan keperawatan gawat darurat. Oke? Ya, itulah ya kisi-kisi materi untuk mata ajar keperawatan gawat darurat. Sekali lagi, semuanya memang harus butuh pembelajaran. Kalian memang harus belajar ya, menguasai setiap pokok-pokok materinya. Ya, kalau memang kalian merasa video ini bermanfaat, sekali lagi saya pesankan jangan lupa di like ya, kemudian ditekan tanda loncengnya dan di subscribe supaya nanti ya ketika kalian mengaktifkan tanda loncengnya ada video baru, kalian akan mendapatkan notifikasinya atau mendapatkan pemberitahuannya. Selanjutnya nanti di video keempat saya akan membahas tentang kisi-kisi materi ya, kisi-kisi materi untuk mata kuliah atau mata ajar manajemen keperawatan ya. Jadi silakan dipantau terus channel ini ya. Dibagikan juga ke teman-temannya, hitung-hitung jadi amal buat kalian ya. Sampai jumpa kembali di channel berikutnya. Bye bye.